Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat dan senantiasa penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Pertolongan-Mu telah menolong dan memampukan kami. Hikmat-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Terangi hati kami untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasih Tuhan, Norman Vincent Peale, seorang penulis dan pendeta yang cukup berpengaruh di peralihan abad ke-19 dan ke-20, pernah mengatakan, "The more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for." Intinya dari apa yang dia nyatakan adalah bahwa semakin kita melatih diri untuk mengucap syukur, maka semakin kita akan menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang perlu kita syukuri. Bersyukur itu tidak terbatas pada hal-hal yang besar saja, karena hal-hal yang kecil termasuk bagian dari apa yang perlu kita syukuri. Apa yang kelihatannya kecil sebenarnya merangkai sesuatu yang lebih besar. Maka dari itu pengucapan syukur kita hendaknya juga ditujukan atas segala sesuatu yang kelihatannya kecil. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 ini tertulis, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa karakter kita manusia diuji melalui pengelolaan tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab yang kelihatannya kecil ataupun tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita menangani tanggung jawab yang kecil menentukan juga bagaimana kita mengelola atau menangani tanggung jawab yang besar. Walaupun konteks ayat ini berbicara tentang kesetiaan dalam mengelola atau melakukan tugas tanggung jawab, tapi perintah dalam ayat ini relevan juga saudara, kalau kita hubungkan dengan pengucapan syukur kita. Orang yang setia bersyukur dalam hal-hal kecil, pasti juga akan setia untuk bersyukur dalam hal-hal yang besar. Tapi orang yang tidak bersyukur untuk hal-hal kecil, maka ketika diberikan hal-hal besar, dia juga cenderung akan tidak mengucap syukur. Di sepanjang hari ini kita sudah melakukan tugas tanggung jawab kita. Ada hasil yang mungkin langsung kita rasakan, atau mungkin hasilnya besok hari. Ada hal-hal kecil yang kita lihat dalam tugas pekerjaan aktivitas kita hari ini. Hal-hal kecil yang kelihatannya biasa saja, saudara. Hal-hal yang kelihatannya tidak perlu menjadi perhatian kita. Tapi kalau kita renungkan dengan baik, hal-hal kecil itu, saudara, perlu kita syukuri di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal kecil. Hasil-hasil dari usaha atau pekerjaan kita yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak berarti. Syukuri semuanya itu, saudara. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk makanan yang kelihatannya sederhana,
Terima kasih untuk hasil usaha yang nilainya mungkin kecil, saudara. Tapi bersyukur selalu kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita, sekecil apapun itu. Setialah dalam mengucap syukur, walaupun untuk hal-hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil bagi kita, atau kelihatannya kecil bagi orang lain. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tuhan disenangkan ketika kita mengucap syukur dan bukan bersungut-sungut. Ucapan syukur kita naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hatinya, dan Tuhan akan membalaskan berkat-berkat yang lebih lagi kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan limpahkan atau karuniakan buat kami. Ampuni kami yang seringkali lupa untuk bersyukur atas hal-hal yang kelihatannya kecil. Kami terlalu sering fokus hanya kepada hal-hal yang besar. Kami menanti-nantikan hal-hal yang besar bagi kami dan lupa bahwa hal-hal yang kecil itu juga merangkai hal yang besar yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menegur kami supaya kami memiliki hati yang bersyukur kepadamu. Sikap bersyukur atas semua yang terjadi, atas hasil-hasil yang kelihatannya kecil, atas berkat-berkat-Mu yang kelihatannya tidak sebesar seperti apa yang kami bayangkan. Tolong kami Tuhan supaya kami menghargai berkat-berkat-Mu dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya ada kesembuhan terjadi saat ini, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.